Saudara, selamat malam. Saya Pastor Monang putar-putar menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada saat ini. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, bersukacita, dan juga dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Nah, malam ini Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi di acara Talk Show Jehovah Jireh Ministry dengan satu topik yang sangat menarik buat kita semua, yaitu tujuan pernikahan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan bahwa setiap orang yang menikah rindu mengerti dan memahami apa tujuan dari pernikahannya. Kemudian juga yang muda-mudi yang belum menikah juga sangat penting sekali acara ini ditonton dan disaksikan, supaya ketika mengambil keputusan untuk menikah dia tahu tujuan pernikahannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan yang sudah masuk di Facebook Pendeta Monang putar-putar, Bapak Ibu Saudara jangan live, tapi ajak keluarga, bagikan program ini supaya teman-teman Bapak Ibu Saudara, bahkan juga keluarga saudara diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jika ada di antara Bapak Ibu yang nanti pengen didoakan, yang punya pergumulan ataupun juga pengen bertanya tentang seputar tujuan pernikahan atau seputar pernikahan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu boleh yaitu tuliskan di kolom komentar. Nanti narasumber kita yang luar biasa akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Bahkan juga kalau ada yang minta khusus untuk didoakan pada malam hari ini, juga boleh dituliskan di kolom komentar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara pada malam hari ini, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, saya percaya juga saudara tidak sabar lagi dengan narasumber kita yang sudah kita post 1-2 hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti Facebook saya pasti sudah tahu siapa narasumber kita yang luar biasa dan juga tidak asing lagi mungkin buat Bapak Ibu Saudara. Saya panggil narasumber kita yaitu Pastor Dr. Haposan Simajuntak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Gimana kabar Pak? Luar biasa. Ya, hari ini sangat cerah sekali ya, memberikan kebahagiaan bagi kita, terlebih dalam diskusi malam hari ini. Bahagia Pak ya? Sangat bahagia. Karena juga tadi waktu berangkat ke sini diberangkatkan oleh istri. Haleluya. Haleluya. Boleh Pak diperkenalkan dulu Pak secara detail. Siapa tahu nih penonton atau pemirsa kita yang menyaksikan, karena Pak kan dilihat nih dari sana diganteng nih Pak. Padahal sudah punya istri dan juga sudah punya anak Pak. Ya. Jadi tentunya anak Tuhan itu pasti ganteng. Haleluya. Pertama, karena memang ada kemuliaan Tuhan. Ya baik, saya bersyukur malam hari ini saudara kita boleh ada di tempat ini, tentunya membicarakan hal-hal yang akan membangun kehidupan kita, terlebih di dalam hal berkeluarga. Ya, jadi saya perkenalkan nama saya. Ya, ada istilah berkata tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi nama saya Pendeta Haposan Simajuntak. Ya. Saya saat ini sebagai seorang gembala dan juga sebagai seorang dosen. Ya. Istri saya hanya satu Pak. Ya, cukup satu. Ya. Satu aja tidak habis. Apalagi mau 2 ya kan. Ya, anak saya 2, 1 perempuan dan 1 laki-laki, 1 pasang. Pasang Pak ya. Iya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah CV dari narasumber kita, sudah menikah, dosen Bapak Ibu Saudara. Ya, ini baru dokter Pak ya. Iya. Ini sebelum dokter dan setelah dokter apa bedanya Pak? Ya tentunya sebetulnya gelar S3 atau doktor itu kan satu gelar akademik ya. Tapi di satu sisi, di dalam gelar tersebut kan ada tanggung jawab ya. Iya. Jadi tentunya dengan satu bentuk penyematan gelar akademis yang baru membuat kita semakin bersemangat ya untuk membagikan apa yang kita ketahui kepada
semua orang, seperti itu kira-kira. Jadi semangatnya pasti lebih berbeda. Luar biasa, dobel Pak ya. Iya. Boleh dilihat Pak ya. Iya. Oke, iya. Iya, Bapak Ibu Saudara, ini narasumber kita baru lulus Pak ya. Tidak usah Artinya masih fresh nih ya. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang menyaksikan acara ini, saya sangat yakin Bapak Ibu pasti diberkati Tuhan ya, dengan satu topik yang sangat menarik dan juga hadir di tengah-tengah kehidupan kita tentang tujuan pernikahan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya terus mengajak saudara untuk terus menyaksikan acara ini, bahkan juga membagikan di wall Facebook saudara supaya teman-temannya juga ikut menyaksikan dan terberkati lewat acara talkshow Jehovah Jireh Ministry pada malam hari ini. Kemudian saya juga mengajak Bapak Ibu, jika ada pergumulan, jika ada topik-topik doa ataupun pertanyaan, boleh Bapak Ibu yaitu tuliskan di kolom komentar kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika dituliskan di situ, narasumber kita akan siap menjawab pertanyaan dan juga topik-topik doa dari Bapak Ibu Saudara. Nah, kita masuk Pak nih ke topik kita hari ini, karena sudah ditunggu-tunggu nih ya. Tujuan pernikahan, ya kan? Saya mau tanya dulu Pak, bisa nggak menikah itu dicoba-coba? Ini satu hal yang sangat bagus sekali ya. Jadi perlu saya sampaikan begini, sebetulnya di dalam hidup kita ini ada 3 sejarah yang sangat penting ya. Yang pertama itu ada namanya sejarah kelahiran. Ya, makanya setiap kita pasti selalu merayakan ulang tahun. Ya, untuk memberikan satu bentuk penekanan bahwa kita hidup di dunia ini berapa lama. Ya. Dan yang kedua, sejarah yang kedua itu adalah sejarah pernikahan. Ya. Tidak ada manusia yang tidak ingin menikah. Ya, jadi ini adalah satu bentuk perjalanan yang pasti dilalui. Dan sejarah ketiga yang terbesar adalah sejarah kematian. Ya, jadi kalau kita melihat dari ketiga aspek tadi, sebetulnya pernikahan itu menjadi bagian penting dalam hidup manusia. Bagian penting Pak ya? Iya, bagian penting. Bapak Ibu boleh didengarkan dengan jelas, bagian penting dari manusia. Iya. Oleh karena itu kalau kita membicarakan pernikahan, sebetulnya tidak ada istilah coba-coba di sana. Ya, tidak ada. Karena memang melalui pernikahan inilah hidup kita akan semakin lebih bermakna. Oleh karena itu kalau kita melihat merujuk dalam Alkitab, pernikahan itu bukan satu bentuk inisiatif dari manusia. Ya. Makanya kalau kita melihat, coba saya baca saudara, supaya lebih memberikan pemahaman yang sempurna. Jadi pernikahan itu sebetulnya bukan dasar inisiatifnya dari manusia, tapi dari Allah. Dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28, tapi kita akan baca hanya 28, dikatakan begini. Ya, Allah memberkati mereka, gitu ya. Jadi mereka di sini di dalam ayat sebelumnya adalah laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi sebetulnya pernikahan itu dimulai dari inisiatif Allah. Ya, gitu. Jadi tidak ada istilah dicoba-coba. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Itu harga mati ya. Iya. Karena ini membicarakan tentang target kehidupan yang lebih berkualitas. Lebih bermutu, gitu. Sehingga tidak boleh dicoba-coba. Apalagi nanti kalau kita merujuk lebih dalam lagi, konsep pernikahan kita itu hanya sekali. Tidak ada istilah perceraian di sana. Kalau tidak cocok, lalu ada banyak orang akan berkata, ini bukan jodoh dari Tuhan. Tidak. Lalu mungkin cerai lagi, menikah lagi, tidak bisa. Itu konsep kekristenan yang sangat begitu penting. Sehingga pernikahan itu harus benar-benar dipersiapkan. Dan hal yang menarik, hambanya
ternyata kalau kita melihat banyak orang tidak mempersiapkan pernikahan itu dengan baik. Ini yang menjadi sesuatu yang perlu mungkin untuk kita bicarakan lebih dalam. Ya. Kalau kita melihat contohnya seperti dalam dunia pendidikan, tidak ada sekolah menikah. Iya. Ya. Padahal seperti yang saya katakan tadi, sejarah perjalanan kita itu pernikahan menjadi hal yang penting. Ya. Ini. Sehingga pernikahan itu tidak boleh coba-coba. Ya. Jadi boleh. Pada intinya pernikahan tidak boleh dicoba-coba. Iya, tidak boleh ya. Ini yang masih muda-mudi nih, ya, Iya. yang menyaksikan acara kita ini sangat jelas disampaikan oleh hambanya bahwa pernikahan itu tidak boleh dicoba-coba. Iya. Ya, ini jelas nih, tidak boleh dicoba-coba karena pernikahan itu adalah inisiatif Allah. Iya. Ini yang sangat harus dihargai oleh kita yang betul-betul masuk dalam pernikahan. Nah, yang kedua, Pak, adakah orang menikah tanpa memiliki tujuan dalam pernikahan? Ya sebetulnya ya, dari sisi pengalaman saja saya katakan ya, karena kita beberapa banyak mengkonseling orang. Salah satu pertanyaan mendasar yang saya tanyakan, apa tujuan menikah? Iya. Ya, jadi saya tidak menyimpulkan ini, tapi hanya sebagai contoh kasus ya. Ketika saya bertanya begitu, ada beberapa jawaban yang mungkin agak menggelikan. Yang pertama, banyak berkata karena umur sudah tua, ya kan? Ya, teman saya sudah menikah, Pak, ya. Sudah punya anak lagi, Sudah punya anak, ya. Akhirnya saya menikah, ya. Dan saya pikir ini sesuatu yang sangat tragis, ya. Iya. Gitu. Lalu yang kedua, ya apalagi. Ya ada juga orang berkata supaya ada cuci baju di rumah. Ya. Dan ini saya pikir satu alasan-alasan yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Jadi artinya pernikahan itu dilakukan oleh karena unsur-unsur paksaan, ya, tanpa dimengerti dengan benar, ya, dipahami dengan baik. Untuk apa dia menikah? Iya. Jadi memang ini menjadi hal yang sangat perlu kita perhatikan ya, bahwa menikah itu menjadi sesuatu yang harus benar-benar dipersiapkan. Ya, harus benar-benar Dipersiapkan gitu ya. Tidak boleh sembarangan ya. Karena ini berbicara tentang membuat atau menciptakan hidup kita yang lebih baik. Ya, itu. Makanya selalu saya katakan ya kepada orang-orang ya, apa tujuan menikah sebetulnya ya. Jadi lebih cenderung untuk pemuasan diri ya, di sini yang sangat berbahaya ya. Untuk bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhannya. Dan nanti kalau kita mulai pelajari dengan baik, justru itu akan membuat masalah. Karena konsep pernikahan itu sebetulnya adalah membagi hidup ya. Membagi hidup Itu sebetulnya konsepnya. Bagaimana agar hidup kita ini bisa menopang ya, pasangan kita, menghibur pasangan kita, ya, sehingga konsepnya itu adalah membagi hidup kita, memberi hidup kita kepada pasangan itu. Ya. Jadi bukan menuntut, ya, bukan menuntut apa yang bisa kamu beri kepada saya, tapi membagi. Iya, membagi hidup. Ya, membagi hidup. Ya, artinya bahwa setiap orang yang menikah itu pasti punya tujuan kenapa dia menikah gitu Pak ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara kita ini, siapa tahu yang sudah menikah belum tahu apa yang menjadi tujuan dari pernikahannya, tujuannya dia membangun rumah tangga. Bapak Ibu Saudara boleh terus ikuti acara kita ini supaya Bapak Ibu Saudara bisa semakin menata lagi rumah tangganya, menata lagi yaitu visinya, menata lagi tujuan dari pernikahannya, sehingga keluarga merasakan dampak dari tujuan pernikahan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikatakan oleh hambanya bahwa harus membagi, ya, bukan menerima gitu ya, membagi sebanyak-banyaknya gitu. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan keluar dari acara kita ini, jangan live dari Facebook kita ini, tapi ikuti terus karena banyak hal
poin-poin penting yang bisa kita telaah, kita tangkap, dan kita terapkan di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Nah, yang selanjutnya Pak, mengapa orang gagal dalam pernikahan? Apa faktor penyebabnya kira-kira? Ya, kalau kita merujuk ke hal mendasar ya, kegagalan pernikahan itu oleh karena ketidakmengertian konsep ya, konsep akan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Iya. Ya. Artinya seorang ayah tidak mengerti tanggung jawab dia sebagai seorang ayah apa. Ya. Lalu seorang ibu juga tidak memahami tanggung jawab dia sebagai seorang ibu apa. Ya. Sehingga hal-hal inilah yang membuat ya, terjadinya satu bentuk pertengkaran karena seperti yang saya katakan tadi ya, hanya ingin memuaskan dirinya ya. Iya. Suaminya ada, bagaimana agar suaminya memperhatikan dia, jadi lebih cenderung hanya menuntut ya. Makanya ini yang harus mulai kita pahami ya. Kalau kita melihat dalam konsep Alkitab itu sebetulnya ya, kalau kita merujuk dari sisi Alkitab, kata yang lebih tepat dalam pernikahan itu adalah bagaimana kita mulai membagi diri kita, ya, memperhatikan pasangan kita dan sebaliknya seperti itu. Ya. Hal seperti ini yang perlu ditingkatkan. Ya. Ketika gagal dalam memahami hal ini, maka saya akan percaya akan terjadi satu bentuk benturan-benturan, ya, benturan-benturan. Oleh karena itu, memahami dengan benar apa tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan ini yang perlu mungkin harus kita ajarkan ya. Sebagai seorang ibu ya, bagaimana tanggung jawabnya yang benar. Sebagai seorang ayah, bagaimana tanggung jawabnya yang benar ya. Sehingga ketika masuk ke dalam jenjang pernikahan itu, dia mengerti ya, dia memahami hal-hal apa yang harus mulai dia lakukan. Saya pikir ini sangat penting ya. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan juga ya, harus benar-benar mempelajari ya. Dan kita ini, saya katakan begini, kita ini lebih banyak mendapat pengetahuan jadi seorang ayah itu hanya secara alamiah. Iya. Ya, itu. Artinya kita lihat dulu orang tua kita, papa kita memperlakukan ibu kita seperti apa, ya, ibu kita bersikap seperti apa kepada ayah kita. Lalu hal-hal tersebut yang kita tangkap dan kita pelajari. Makanya saya katakan tadi, ya perlu satu pendidikan khusus. Ya. Agar apa? Agar memahami tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Ya. Itu. Jadi inti utamanya kalau saya lihat masalah-masalahnya itu kalau kita gali lebih mendalam, ketidakpahaman akan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Gitu. Iya, Bapak Ibu Saudara, tadi hambanya berkata sangat penting pendidikan khusus gitu ya, tentang pernikahan ini supaya tidak terjadi kegagalan di dalam membangun rumah tangga. Apakah misalnya Pak tadi karena kegagalan memahami gitu ya, tugas dan tanggung jawab, apakah misalnya atau itu menjadi fundamental ya? Ya, itu hal yang sangat mendasar dulu ya. Dari situ nanti mulai bergerak ke hal yang lebih luas ya. Lebih luas ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, acara kita ini Talkshow Jehovah Jireh Ministry ini kedepannya akan juga menghadirkan materi-materi tentang pernikahan, tentang membangun rumah tangga bahagia. Karena memang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tujuan daripada acara kita hari ini bagaimana supaya setiap yang menikah ya berbahagia, dia tahu tujuannya ya. Kemudian juga yang belum menikah tidak mau mencoba-coba untuk menikah, tapi betul-betul dia putuskan karena dia sudah siap untuk menikah. Nah, kenapa tadi banyak orang gagal dalam membangun rumah tangga? Hambanya sudah jelaskan karena kurang bertanggung jawab atas tugas masing-masing. Sehingga dari tugas ini akan meluas, ya. Mungkin ada yang selingkuh gitu ya. Iya. Bisa ya ke sana. Ya sebetulnya kalau masalah selingkuh itu
Gimana tuh? Bisa saya katakan ya, yang pertama oleh karena ketidakpuasan, Ya. ketidakpuasan di dalam hubungan. Ya. Hubungan dalam arti bukan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tapi dia merasa tidak mendapatkan satu bentuk perhatian, perhatian dari pasangan masing-masing. Itu sebetulnya. Ya. Makanya kalau kita melihat di dalam kehidupan berkeluarga itu, ya kita harus belajar saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Saling memperhatikan, karena memang saling memuji. Bisa, ya itu nanti urutan selanjutnya ya. Jadi perselingkuhan itu sebetulnya oleh karena dia merasa tidak mendapatkan hal yang dia inginkan di dalam hubungan itu. Ya, sehingga ini mencari ke tempat yang lain, baik pemuasan secara seksual, pemuasan di dalam interaksi, bisa ya? Iya, interaksi, hubungan, gitu kan? Gitu. Kalau terpenuhi semuanya dalam keluarga, dia tidak akan mencari-cari kemana-mana. Dia akan nyaman di rumah. Akan betah di rumah ya. Iya. Gitu. Makanya selalu saya katakan begini ya, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya contohnya kalau seorang bapak datang. Sekarang ini kan kalau kita lihat, ya maaf lah ya, orang-orang di warung kan lebih ramah ya, lebih ramah ke bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak datang tentunya langsung ditanya, Pak mau minum apa, mau kopi ya kan, mau susu ya kan, mau apa langsung dilayani. Makanya bapak-bapak lebih senang di warung. Kalau di rumah? Ya kalau di rumah kan banyak dipersalahkan ya, tidak dilayani. Kenapa? Kembali ke dasar tadi, seorang ibu itu tidak mengerti tugasnya apa. Itu jadi sebetulnya inti utamanya ya kenapa terjadi satu bentuk seperti semacam perselingkuhan atau apapun, karena tidak ada kepuasan di dalam hubungan itu. Ya makanya sebetulnya hakikat mendasar di dalam hubungan rumah tangga itu kan keterbukaan. Artinya maunya saya papi itu harus begini loh. Harusnya begitu. Dan juga sebaliknya. Iya. Sehingga kita mengerti, oh kebutuhan istri saya ini seperti ini. Dan sangat tragis menurut saya kalau seorang istri tidak bisa mencurahkan isi hatinya kepada suaminya, tidak bisa. Kalau misalnya istri pengen curhat, gitu, terus suami nggak siap mendengar gitu ya? Iya, tidak bisa. Jadi memang harus benar-benar memahami hal-hal tersebut, ya, kebutuhan-kebutuhan mendasar. Iya, coba dulu Pak kasih satu gambaran atau dua gambaran nih. Siapa tahu ada di acara kita ini yang menyaksikan ini yang baru menikah atau juga yang mau menikah yang menyaksikan. Apakah contohnya secara live atau juga secara record nanti rekaman ulangnya, satu atau dua tugas tanggung jawab dari seorang ibu dan juga ataupun istri gitu ya. Tugas dari seorang istri atau juga tugas dari seorang suami, supaya apa yang mau menikah betul-betul dia tahu tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang suami, dan ketika nanti punya anak dia tahu tugasnya sebagai seorang ayah dan juga seorang ibu. Boleh Pak? Karena saya yakin yang menyaksikan acara kita ini pasti ada yang muda-mudi yang pengen menikah. Dan kita doakan yang menyaksikan yang belum menikah tahun ini menikah. Yang belum punya anak kita doakan juga dari tempat ini supaya menikah, punya anak maksud saya, ya, dan lain sebagainya. Boleh Pak dikasih itu resepnya? Oke, jadi kalau saya berkata, ya, kalau kita ingin mempersiapkan satu pernikahan yang baik itu, ya, yang pertama kembali ke yang saya katakan tadi, memahami dulu konsepnya, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing, itu hal yang mendasar. Ya. Lalu ketika seorang laki-laki ingin menikah, ya, karena kita masih budaya adat ketimuran ya, itu artinya patriarkalistik, artinya dari laki-laki itu benar-benar jadi kepala. Jadi hal yang mendasar dari seorang laki-laki adalah ya tanggung jawab secara ekonomi. Artinya kesiapan utamanya ya tanggung jawabnya selain tadi yang tadi saya katakan hal-hal rohani, tapi
ya memang tanggung jawab ekonomi finansial. Finansial ya. Ya, itu yang harus dimiliki seorang laki-laki secara mendasarnya. Iya. Karena memang di dalam sisi budaya kita, ya masih tuntutan mendasarnya adalah suamilah yang mencukupkan kebutuhan ekonomi keluarga. Iya. Ya. Lalu yang kedua, seorang ibu mempersiapkan diri menjadi bidadari di dalam rumah. Haleluya. Ya. Ini menarik ini. Itu artinya bagaimana bisa merawat rumah, merawat anak-anak, ya. Itu hal yang mendasar. Iya. Jadi makanya selalu saya katakan begini, iya. ya ke anak-anak gadis yang ingin menikah, ya. Ya, kalau Anda pergi ke rumah calon mertua, ya langsung ke dapur. betul. Ya kan ada di rumah nih, ya sambil Pegang handphone lah. pegang handphone, ya. Apa namanya ini, bergaya-gaya ria, kan itu. Iya. Karena memang secara kultur budaya masih begitu. Iya. Dan memang kalau kita melihat sebetulnya, ya, kalau di dalam konsep-konsep pernikahan Yahudi, memang peran itu sangat begitu kuat. Iya. Peran seorang ayah sebagai pribadi yang mencukupkan kebutuhan, peran seorang ibu yang merawat rumah. Iya. Itu. Ya, dan kalau memang kita urut ini lebih luas, Pak, memang saya katakan begini, ya. Banyak sekarang terjadi satu bentuk apa namanya, ya, laki-laki tidak menjadi seorang pribadi yang mencukupkan kebutuhan, ya. Karena memang tidak ada pendidikan itu yang didapatkan, ya. Artinya sekarang kan kalau kita lihat seperti di budaya kita, banyak sekarang mama-mama yang lebih banyak ke sawah, gitu kan. Dan itu sangat berbahaya. Tapi kalau di dalam budaya-budaya Yahudi, budaya perjanjian lama, seorang ayah itu benar-benar keluar rumah, ya, untuk mencari hal finansial. Ya. Iya. Seorang ibu dan anak gadisnya tinggal di rumah, membuat roti, ya, merawat rumah, gitu. Sehingga keteladanan itu juga menurun kepada anak. Iya. Banyak sekarang laki-laki kan nggak berperilaku sebagai laki-laki. Dan itu akan merusak tugas dan tanggung jawab ini. Seberapa banyak sekarang laki-laki kan di rumah, malah perempuan yang bekerja. Ini akan merusak tatanan hubungan. Ya. Wibawa suami tidak akan ada seperti itu. Ini yang berbahaya. Ya, kalau istri yang lebih banyak gajinya dari suami, ya, maka proses ketundukan itu tidak akan terjadi. Iya. Jadi itu Pak, secara mendasarnya laki-laki harus benar-benar mencukupkan dari sisi finansial. Karena itu juga bagian penting, ya, selain hal rohani tadi, dan juga seorang ibu ya berperilakulah menjadi seorang ibu di dalam rumah yang baik. Iya. Iya, jadi buat yang muda-mudi nih, khususnya yang pemuda, jangan cari laki-laki yang malas kerja. Karena bicara tentang finansial ya. Iya, karena akan ada banyak kerusakan yang terjadi dalam tatanan-tatanan itu. Tidak cukup dia misalnya datang ke rumah bawa gitar, pintar nyanyi, nggak cukup itu membuat rumah tangga bahagia, ya kan? Iya. Ya, saya mau sampaikan nih buat yang pemudi nih, ya, bahwa menikah itu untuk bahagia bukan untuk menderita, Yes. ya kan? Kemudian buat yang sudah membangun rumah tangga, semakin lama menikah harus semakin cinta. Amin. Ya. Jadi jangan semakin lama menikah, semakin luntur yaitu cintanya buat pasangannya. Nah, maka yang sangat fundamental dari dogma yang disampaikan oleh hambanya ini buat pemuda, ya, mari buat yaitu pribadimu pantas untuk menikah, dicintai oleh seorang pemudi. Supaya apa? Supaya rumah tangga, keluarga bahagia. Karena menikah untuk bahagia, bukan untuk menderita. Ya. Kalau kita lihat ya kan, banyak orang menikah menderita kan? Iya. Dan itu menjadi, saya katakan, sebelum itu neraka kedua. Iya betul. Neraka kedua. Karena begini logikanya Pak. Ya. Ketika saya gagal memilih pasangan, taruhlah contohnya dalam hal ideal kita, seorang laki-laki menikah 25 tahun ya. Iya. Seorang perempuan antara taruhlah seperti Alkitab bilang umur kita 70 tahun. Iya.
Berarti kita akan bersama laki-laki, bersama perempuan ini, suami kita ini sekitar kurang lebih 45 tahun. Ya. Ini bayangkan 45 tahun bersama dengan orang yang selalu menyakiti kita. Wah, saya katakan itu neraka yang kedua. Makanya jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Dan perlu juga ya ini mungkin dalam momen yang sangat bagus ini, gereja-gereja pun tidak boleh bermain-main. Iya. Ya, kita harus benar-benar mempersiapkan calon-calon keluarga ini dengan baik. Iya. Konseling gitu ya. Iya, wajib. Iya. Ya makanya kalau di pelayanan saya, kalau tidak mengikuti konseling, kebetulan kalau di buku kami ada 12 bab. Ya, itu harus wajib. Tuntas gitu ya. Iya. Baru bisa dinikahkan. Ya betul, karena kita sebagai seorang hamba Tuhan, saudara, saya katakan begini, tanggung jawab kita atas pernikahan yang terjadi oleh karena penumpangan tangan kita, itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya, itu harus kita pertanggungjawabkan. Jadi nggak bisa sembarangan. Jangan kita menciptakan monster-monster. Bahkan kalau kita urut lebih jauh lagi, lahirlah generasi-generasi yang tidak baik. Itu. Padahal kalau kita melihat dari dalam Alkitab, kalau kita baca lebih jauh lagi, beranak cucu dan bertambah banyak. Beranak cucu di sini adalah bagaimana gambaran Allah itu diturunkan. Iya. Ya. Sehingga lahirlah pemuji penyembah Tuhan sampai generasi-generasi selanjutnya. Itu sebetulnya ya. Dalam beranak cucu itu supaya penyembah-penyembah Tuhan di setiap zaman tetap ada. Tapi bagaimana bisa ada penyembah-penyembah Tuhan? Ya kalau di dalam rumah tangga rusak. Ya, iya, bisa. Makanya sebetulnya kalau saya katakan di akhir zaman ini, tapi terlalu ekstrim kita bilang akhir zaman ya. Ya di masa-masa ini yang banyak dirusak oleh iblis ya pernikahan. Ya, makanya gereja harus hati-hati nih. Saya sampaikan ya. Tegas Pak sampaikan. Iya. Jadi kita tidak boleh sembarangan, harus benar-benar mempersiapkan. Kalau tidak ya jadi monster-monster rohani. Jangan begitu datang besoknya dinikahkan gitu. Wah, itu saya pikir. Jadi begini Pak ya, saya katakan kalau saya memberkati orang, saya katakan begini, saya pendeta Haposan Simanjuntak sebagai wakil Allah. Kita wakil Allah Pak. Ya. Bukan wakil negara. Makanya sistem pernikahan kita hierarkinya itu dari gereja itu baru ke hukum dunia. Ya, nggak bisa. Gitu. Baru ke calon Iya. Jadi kita ini wakil Allah. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, ya kita bersalah kepada Allah. Ya, sangat jelas Bapak Ibu Saudara pemaparan dari hambanya tentang mengapa orang gagal dalam pernikahan, apa faktor-faktor penyebabnya. Sudah luas disampaikan oleh hambanya, dan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pengen didoakan, kemudian pengen bertanya, boleh dituliskan di kolom komentar di Facebook Bapak Ibu Saudara. Nanti kami akan menjawab, kemudian mendoakan Bapak Ibu yang memberikan ataupun meminta kepangan-kepangan doa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa hari-hari ini, bukan hanya hari-hari ini, dari zaman dulu sampai sekarang, bahwa mujizat online itu terjadi, ya. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara mengimaninya, sekalipun kami berdoa dari tempat ini, Bapak Ibu akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, kita masuk Pak ke pertanyaan selanjutnya. Sejauh mana kategori pernikahan yang gagal itu? Seringkali kan di sekitar pernikahan, di sekitar rumah tangga, bahwa dia nih gagal nih pernikahannya, ya kan? Ini rumah tangganya nih gagal nih. Nah, sejauh mana kategorinya rumah tangga yang gagal ataupun pernikahan yang gagal? Ya, kalau kita berbicara tentang pernikahan yang gagal, sebetulnya kalau lebih mendasarnya mungkin esensi utamanya itu yang ketika hubungan suami istri tidak mengalami keterbukaan. Karena memang hal mendasar dalam pernikahan itu salah satunya adalah keterbukaan.
Jadi kalau saya contohnya tidak bisa terbuka dengan istri saya katakan itu sudah menjadi pernikahan yang gagal. Ya. Jadi bukan maksudnya yang paling apa itu mendasar itu kalau bercerai. Ya nanti itu urutan-urutannya. Urutan-urutannya gitu ya. Bercerai itu adalah satu bentuk ujungnya dari ketidakmampuan. Ya. Oleh karena tidak terpenuhinya apa yang dia butuhkan. Itu sebetulnya puncak ujungnya dari semuanya. Tetapi hal mendasarnya adalah ketika tidak ada satu bentuk keterbukaan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pasangan. Artinya kalau suami istri tidak merasa nyaman lagi di rumah, apalagi misalnya tidak ada lagi komunikasi, diam-diaman, ya kan, kemudian pisah ranjang. Ini sudah bisa ya? Sudah kategori gagal. Ya. Sudah kategori gagal. Dan sebenarnya perceraian itu ujungnya ya. Ujungnya. Ujung dari ketidakmampuan mereka lagi membangun rumah tangga. Membangun keterbukaan itu, menjalin keterbukaan itu. Sebetulnya kalau kita melihat secara umum, tidak ada orang yang mau bercerai. Betul. Apalagi kalau kita anak-anak Tuhan. Konsep itu kan konsep tidak boleh bercerai memang betul ya, benar-benar ditanamkan di dalam ajaran gereja. Jadi sebetulnya perceraian itu tidak diinginkan, tapi oleh karena keputusasaan tidak ada lagi satu jalan keluar, akhirnya dilakukan hal seperti itu. Jadi artinya seperti yang Bapak bilang tadi, karena tidak ada keterbukaan, nggak nyaman lagi, komunikasi nggak ada lagi, sudah apatis, sudah cuek. Nah ini kategori pernikahan yang gagal. Dan sebenarnya banyak hal Bapak Ibu Saudara yang bisa dikategorikan. Nah kira-kira Pak, tadi kita bicara tentang kategori-kategori itu. Kira-kira bisa nggak itu dipulihkan? Nah kemudian kalau bisa dipulihkan, bagaimana caranya? Tentunya saudara, kalau dalam hal proses pemulihan pasti bisa. Pasti bisa. Dan konsep pemulihan dimulai dari kerendahan hati masing-masing. Ketika dilakukan satu bentuk proses pemulihan, jangan lagi menuntut kami yang salah lebih dahulu. Jadi harus benar-benar ada kerendahan hati. Oke, kita mulai sesuatu yang baru. Biarlah apa yang terjadi di masa lalu, itu hanya sebagai satu bentuk sejarah-sejarah dalam perjalanan kehidupan kita. Makanya dalam proses pemulihan ini sebetulnya harus dimulai dari kasih yang bersumber dari Tuhan. Ketika kasih ini sudah turun, sebesar apapun dosa suami, akan bisa kita terima. Dan juga sebaliknya. Akan bisa. Makanya saya katakan dalam proses pemulihan itu yang paling utama itu adalah merendahkan hati, merendahkan diri kita. Ini tidak ada lagi satu tuntutan. Gara-gara kau lah ini, tidak bisa lagi. Jadi di situ kunci utamanya. Makanya saya katakan proses pemulihan hanya bisa dilakukan ketika hamba Tuhan diikutsertakan di dalam hadir gitu untuk bisa menyalurkan kasih Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana tadi yang sudah kita diskusikan, kita bahas bahwa serusak apapun dan segagal apapun keluarga itu bisa dipulihkan. Segagal apapun pernikahan itu bisa dipulihkan asalkan suami dan istri mau untuk dipulihkan. Karena banyak Pak sekarang ini, hari-hari ini orang nggak mau dipulihkan. Sebetulnya ketika hal seperti itu masih ada, itu belum merendahkan diri namanya. Belum merendahkan diri Belum benar-benar lepas semuanya. Itu masih ada satu bentuk gejolak-gejolak, hal-hal yang belum terungkapkan. Itu memang harus benar-benar dibuang. Dan itu semua dasarnya oleh karena kasih Tuhan yang mengalir. Kemudian tadi
kalau bisa hamba Tuhan dihadirkan untuk merekonsiliasi ya, supaya istri dan suami ya bisa berdamai, menerima kelebihan, kekurangan, dosa-dosa dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika ada di antara Bapak Ibu yang menyaksikan acara kita ini, yang mungkin rumah tangganya kurang bahagia, atau mungkin pisah ranjang, atau mungkin komunikasi dengan istri atau dengan suami tidak nyaman lagi, ya, atau tidak ada komunikasi sama sekali, apatis, cuek dan sebagainya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu bisa dipulihkan oleh Tuhan, asalkan yaitu suami istri mau dipulihkan, merendahkan hati, merendahkan diri, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan jika Bapak Ibu Saudara berkenan, hadirkanlah hamba Tuhan di mana Bapak Ibu Saudara berjemaah, panggil hamba Tuhan untuk mendoakan dan juga merekonsiliasi pernikahan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya sebagaimana tadi yang dikatakan oleh hambanya, bahwa hamba Tuhan itu adalah wakil Allah. Ya, karena untuk mau memberkati saya sebagai wakil Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara boleh dipanggil hamba Tuhan untuk mendoakan merekonsiliasi hubungan pernikahan supaya semakin hari semakin bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu dari topik kita, ya, tujuan pernikahan. Sekali lagi saya ajak saudara untuk terus jangan keluar, jangan lewat dari acara kita ini, tapi terus saksikan. Kemudian kalau ada pertanyaan, topik-topik doa, boleh Bapak Ibu yaitu lontarkan, tuliskan di kolom komentar kita. Kami siap mendoakan, kami siap menjawab pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu bahwa mukjizat itu, mukjizat online hari-hari ini akan terus bergerak dan bekerja buat Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaan yang terakhir, Pak. Apa tujuan Allah dari pernikahan ketika Allah membentuk lembaga pernikahan itu? Ya, kita kembali tadi ke Kejadian pasal yang kedua itu. Iya. Ya. Kalau kita melihat di situ kan untuk mempertegas ya, supaya benar-benar lebih sesuai dengan konteks kebenaran. Ya, di dalam Kejadian pasal 2, pasal 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, ya. Artinya mempersatukan mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Ya. Jadi tujuan pernikahan yang pertama itu adalah sebetulnya bagaimana membentuk generasi-generasi, ya. Generasi-generasi yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya. Karena tujuan manusia diciptakan, kalau di ayat 26 kan dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Iya. Kalau terjemahan aslinya ini imago Dei, iya. Gitu. Serupa dan segambar dengan Allah. Gitu. Jadi pernikahan itu membuat lahirnya generasi-generasi yang mengenal Tuhan. Iya. Ya. Makanya pernikahan yang bagus ya dilihat dari salah satunya indikatornya itu anaknya. Sehingga kalau kita juga merujuk ya dalam Alkitab, konsep pelayan Tuhan pun yang bagus itu dilihat dari pernikahan juga. Pernikahan juga ya, ya kan? Firman Tuhan bilang ya kalau seorang penatua tidak bisa memimpin anaknya, orang tuanya, ya rumah tangganya gitu ya. Ya bagaimana dia bisa memimpin jemaat? Gitu. Makanya kita harus hati-hati. Ya, tidak bisa bermain-main dengan pernikahan. Jadi memang kita membentuk generasi-generasi ilahi. Ya, seperti itu. Ya, lalu sebetulnya kalau kita lihat di sini, kalau saya sebutkan ada 3 ya. Yang pertama membentuk generasi-generasi, ya. Yang kedua, ya, penuhi dan taklukkanlah. Itu artinya melakukan tugas. Ya, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang berbuat sesuatu atas dunia ini. Ya, kalau lebih ke hal utamanya menjadi garam dan terang ya bagi dunia ini, gitu. Ya, lalu dikatakan Alkitab lagi, berpuasalah atas ikan-ikan di laut ya, bagaimana mengelola dunia ini untuk kesejahteraan. Itu. Ya. Jadi saya katakan ada 3 hal ini secara mendasar ya.
Bagaimana agar generasi-generasi ilahi lahir terbentuk dalam keluarga. Ya. Seperti itu kira-kira Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa secara fundamental, secara mendasar dari kitab Kejadian, ya, yang disampaikan oleh hambanya ada 3 hal dari tujuan pernikahan ketika Allah menciptakan lembaga pernikahan. Yang pertama, supaya beranak cucu, memiliki generasi-generasi yang kuat, jaga perkasa dan takut akan Tuhan, ya kan? Maka Bapak Ibu Saudara yang Tuhan sudah percayakan anak, mari kita arahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang takut Tuhan, bahkan yang melayani Tuhan. Nah, kemudian tadi yang kedua Pak, tujuannya untuk mengelola gitu ya, mengelola, yaitu ikan-ikan yang mengelola dunia ini lah gitu ya. Nah, yang ketiga, bagaimana agar berkuasa atas ciptaan Tuhan tadi. Iya. Nah, maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita memutuskan yaitu untuk menikah, ingatlah ada tujuan Allah atas pernikahan Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan tidak punya tujuan, maka jangan pernah mencoba-coba untuk menikah buat yang belum menikah. Dan bagi yang sudah menikah, mari renungkan, mari tata lagi apa yang menjadi tujuan dari pernikahanmu. Kemudian buat visi yang luar biasa, karena Tuhan sangat rindu memberkati rumah tangga yang mengasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa dengan topik kita tujuan pernikahan, saya yakin Bapak Ibu sudah memahami lebih jelas dan lebih, yaitu diberkati Bapak Ibu Saudara. Nah, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan supaya acara kita ini boleh dibagikan di wall-nya, ya, sekalipun sudah selesai live streamingnya, boleh yaitu recordnya ataupun ulangannya ditonton teman-teman kita yang lain supaya mereka terberkati, apalagi khususnya buat yang belum menikah, kemudian buat yang rumah tangganya yang mungkin broken, yang mungkin yaitu berjauhan dan lain sebagainya, supaya dia memahami apa yang menjadi tujuan dari pernikahannya. Ingat Bapak Ibu yang sudah menikah, bahwa makin lama menikah harus makin cinta. Yang belum menikah itu untuk bahagia, bukan untuk menderita. Jadi jangan mau menikah kalau untuk menderita, tapi menikah untuk bahagia. Saya percaya saudara, di sesi malam hari ini dengan topik kita tujuan pernikahan, saya yakin saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Dan saudara, jangan lupa juga saudara yang dikasih Tuhan supaya bisa diklik yaitu loncengnya, ya, kemudian diklik mengikuti, sehingga setiap kita live streaming Talkshow Jehovah Jireh Ministry ini, Bapak Ibu langsung bunyi di handphonenya, ya, sehingga tidak ketinggalan dari setiap acara yang kita buat di setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, lewat acara kita pada malam hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Dan saya yakin lewat pemaparan hambanya, kita semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak buat penjelasan pemaparannya tentang topik tujuan pernikahan. Saya yakin mereka yang menyaksikan pasti diberkati oleh Tuhan. Coba kasih Pak satu closing statement buat pemirsa kita, ya, closing statement dari topik kita hari ini, tujuan pernikahan. Ya, jadi kalau mungkin closing statementnya adalah pernikahan adalah ide Allah bagi manusia untuk membuat manusia lebih bahagia. Ya, oleh karena itu belajarlah dari konsep firman Tuhan, bagaimana tugas dan tanggung jawab masing-masing, pasti akan bahagia. Iya. Itu closing statement yang luar biasa. Belajar dari firman, saya percaya kita pasti ditolong Tuhan dalam membangun rumah tangga bahagia. Jadi kita sudah di penghujung acara kita ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan kembali lagi di hari Rabu
pukul 19.30 WIB. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang terberkati, kemudian yang mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, boleh Bapak Ibu Saudara buat video singkat, ya, kirimkan ke kita, baik lewat Messenger, bahkan juga lewat WA, sesuai dengan nomor kita yang ada di situ. Bapak Ibu boleh di post, ya, dikirim ke kita, supaya orang banyak nanti, ya, di luar sana terberkati lewat, ya, kesaksian singkat Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan berdoa buat Bapak Ibu. Boleh Pak pimpin kita dalam doa? Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Amin. Pernikahan adalah ide Allah bagi kami umat manusia, untuk menuntun kami kepada hidup yang lebih baik. Amin. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh keluarga-keluarga yang sudah ada. Biarlah Tuhan mencurahkan kasih yang daripada surga, sehingga dengan kasih tersebut terjadilah hubungan yang semakin lebih baik. Kami juga berdoa bagi pemuda-pemudi yang mungkin sedang merencanakan pernikahan, biarlah mereka sungguh-sungguh belajar akan konsep-konsep pernikahan yang sesuai dengan firman-Mu, sehingga melalui pernikahan yang ada yang akan mereka lakukan, hidup mereka semakin lebih bahagia, hidup mereka semakin lebih indah. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya. Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara kita. Saya percaya Bapak Ibu pasti diberkati Tuhan, dan saya percaya juga Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit, mengalami pergumulan anak, mengalami pergumulan jodoh, pekerjaan, usaha bisnis, saya percaya saudara diberkati Tuhan. Doa kami dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara ditolong oleh Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya ingatkan Pak mereka, supaya setiap yang menyaksikan acara kita ini, ya, boleh dibagikan. Kemudian ketika mengalami mukjizat, mengalami kemenangan, mengalami pemulihan, dan terberkati lewat acara kita, boleh dibuat video singkatnya, kemudian dikirim ke kita, sehingga kita akan post, orang banyak akan terberkati. Ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.